Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muniatul Izzatun Nuriyah T 2018-3121 dari kelompok 1 yang mana menjelaskan mengenai teori-teori konflik. Tetapi di sini saya menjelaskan subbab tentang fungsi-fungsi konflik. Nah, fungsi konflik di sini, konflik dalam tubuh organisasi di sini tidak selamanya harus dimaknai dengan permusuhan atau pertikaian. Karena kenapa? Dalam kajian sosiologi itu konflik itu bisa juga sebagai bernilai positif bagi banyak orang juga. Nah, jadi di sini manajemen konflik di sini fungsinya ini ada 5, yang mana itu ada fungsi akomodasi, sedangkan yaitu penerimaan terhadap keberadaan konflik, terus fungsi klarifikasi, terus itu dengan dikursuskan karakteristik struktur konflik. Sedangkan yang ketiga fungsi evaluasi konflik, yang mana itu yakni manfaat atau manajemen konflik tersebut itu bermanfaat atau tidak. Kalau bermanfaat ya dilanjutkan, kalau tidak ya sudah berhenti gitu. Sedangkan yang keempat fungsi menentukan aksi tindakan, yakni tindakan apa yang dipersyaratkan untuk mengelola konflik tersebut gitu. Sedangkan yang 5 fungsi penentuan peran, yang mana fungsi pengorganisasian manajemen konflik, bagaimana menentukan peran, perencanaan sebagai partisipasi atau pihak ketiga dalam mengelola konflik. Nah, di sini juga ada beberapa juga berdasarkan fungsinya di sini ya. Berdasarkan fungsinya di sini juga menurut Robin ada 2 macam. Menurut Robin fungsi konflik ada 2. Yang pertama itu fungsional. Yang kedua disfungsional. Maksudnya fungsional di sini adalah konflik yang mendukung pencapaian tujuan kelompok dan memperbaiki kinerja kelompok. Nah, sedangkan konflik disfungsional ini adalah konflik yang merintangi pencapaian tujuan kelompok. Nah, batas yang menentukan apakah suatu konflik fungsional atau disfungsional itu sering tidak tegas atau kabur. Nah, jadi suatu konflik itu mungkin fungsional bagi suatu kelompok, tetapi tidak fungsional bagi kelompok yang lain. Nah, konflik dapat fungsional ini pada waktu tertentu, tapi tidak fungsional pada waktu yang lain. Nah, kriteria yang membedakan apakah suatu konflik fungsional atau disfungsional ini adalah dampak konflik tersebut terhadap kinerja kelompok, bukan pada kinerja individu. Nah, jika konflik tersebut dapat meningkatkan kinerja kelompok walaupun kurang memuaskan, berarti konflik tersebut dinamakan fungsional. Nah, sedangkan begitu sebaliknya, jika konflik hanya memuaskan individu, berarti tetapi menurunkan kinerja kelompok, berarti konflik tersebut disfungsional. Itu intinya berarti intinya gini, jika fungsional ini meningkatkan kinerja kelompok walaupun kurang memuaskan, konflik tersebut dikatakan fungsional. Nah, tetapi jika konflik tersebut tidak hanya memuaskan individu tetapi kelompok tidak puas, maka bukan konflik fungsional. Nah, maksud fungsi di atas dapat disimpulkan bahwasanya konflik tidak semuanya itu bermasalah. Nah, konflik itu tidak semuanya bermasalah ataupun berhubungan pertikaian.
Nah, akan tetapi konflik hanya tidak sepahaman. Akan tetapi konflik dapat menumbuhkan aktif serta memberikan kekuatan untuk menghadapi konflik yang akan ditimbulkan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.